Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Di episode sebelumnya kita sudah belajar membuat gambar objek 3D ya, dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Pertama kita bikin persegi, terus kemudian objek yang digabungkan. Ada dua objek yang kita gabungkan menggunakan union. Kemudian ada objek yang kita gambar secara 2D bergaris-garis, terus kemudian kita bikin execute, kita gabungkan dengan region. Nah, kita buat menggunakan region. Terus kita bikin objek yang terpisah-pisah dalam satu objek, dalam satu kotak dengan execute yang berbeda-beda seperti ini. Selanjutnya kita akan merancang sebuah panel otomasi ya. Ya, ini panel otomasi. Ya, panel-panelan. Kita bikin panel. Ini terdiri dari dua part ya. Part yang pertama adalah part bagian badan, dan part yang kedua adalah bagian tutup. Nah, ini ada bagian tutup dan bagian casingnya, casing dan tutup. Nah, untuk caranya nanti kita akan melewati beberapa proses ya. Proses yang pertama adalah membuat gambarnya dulu. Membuat gambar sketchnya dulu. Kita bikin file baru saja di sini. Bisa start, close new. Nah, pastikan tetap menggunakan template etiket yang sudah kalian buat. Kemudian masuk ke model, gridnya kita nyalakan, kita tampilkan gridnya seperti ini. Nah, untuk ukurannya monggo bisa diatur sekreasi mungkin. Tapi paling enak adalah kita dengan ukuran yang proporsional dengan komponen-komponen yang nanti mau kita pasang. Nah, kalau untuk memastikan ya kalian bisa ambil satu komponen atau dua komponen yang nanti terintegrasi di sini ya, atau terpasang di panelnya, misalnya kayak HMI, lampu, pilot lamp ataupun PLC-nya gitu. Nah, cuman untuk sebagai dasar ya kita akan coba gambar-gambar dulu. Pertama kita akan gambar dulu untuk base-nya dulu, untuk bikin casingnya. Kita bikin kotaknya dulu ya. Ini saya pakai ukuran asal, tapi kalian nggak usah diikutin ya. Nanti pakai ukuran yang disesuaikan aja. Ukuran lebarnya 35. Ya, kalau masih kurang besar 35 cm ya. 35 cm kalikan 60 cm, 600, enter. Nah, kita dapat ukurannya. Nah, nanti kalau masih kurang bagus untuk ukurannya kita sesuaikan lagi. Misalnya kurang lebar di sini, kita bikin ukuran baru lagi di ukurannya, misal 400 kali 600, enter. Nah, ini untuk ukuran yang menurut saya lebih oke lah ya untuk ukurannya. 400 kali 600 berarti 40 cm kali 60 cm. Ini untuk base casingnya. Untuk pintunya nanti pakai ukuran yang sama, karena nanti pintunya kita disamakan. Tuh. Kita kopas saja, taruh sini, itu boleh. Kalau mau fokus ke satu dulu juga bisa. Nah, setelah itu, setelah kita punya ini, apa jenengnya? Oh, bagi sini. Kotaknya, plate-nya. Terus kita pengen casingnya itu ada tebelnya ya, ketebalan luarnya ya. Itu kita bisa pakai namanya apa gitu, offset. Tuh, pakai offset truk ke dalam. Nah, truknya mau berapa? Kita ambil yang paling oke 1 mili lah ya. 1 mili itu 1 cm atau 5 cm, 5 mili. 5 ini berarti ini. Nah, kita sudah punya nih. Nah sekarang kita bikin biar boxnya itu nggak kotak banget, ada lengkungnya misalnya gitu. Nah, kita bikin yang ada lengkungnya itu, kita pakainya adalah di sini menggunakan fillet, klik. Nah, ini first object. Pertama klik R dulu, enter. Nah, radiusnya mau berapa? Paling enak radiusnya kita bikin
2 saja karena ukurannya kecil ya. Klik objek yang sini, objek berikutnya. Nah, nanti akan, ini radiusnya adalah 2 mili. Ya, 2 mili karena settingannya mili ya. Nah, kemudian kalau sudah kayak gini ya kita tinggal nggak usah setting lagi untuk radiusnya. Maaf, ini berarti tadi bagi fillet. Dalamnya juga kita fillet, misalkan mau dilengkung juga. Nah, nanti yang di sini juga sama, fillet. Fillet. Select objeknya yang mau di fillet sama yang mana. Fillet lagi. Di bawah juga sama, kita fillet lagi. Kita sudah dapat filletnya. Nah, yang sini juga sama, untuk tutupnya kita bikin filletnya juga. Filletnya tipis-tipis ya, karena ya ini nanti disesuaikan. Kalau kita masih perencanaan aja, belum ambil objek yang kita samakan dengan yang nyata ya. Nanti kalau samakan dengan yang nyata ya kita harus ukur yang nyatanya berapa. Terus untuk tutupnya kita bikin offset juga, tapi offsetnya cukup 1 mili karena ketebalan ini ya, ketebalan si apa kok sak mili cuwili tenan, ketebalan dari apa jenenge tutupnya, apa platnya. Ketebalan dari platnya kita kasih 1 saja, 1 mili. Dah, kita udah punya base sama tutup. Base nya kita nggak neko-neko, yang kita butuhkan cuman nanti nah ini kita sudah juga udah masuk ke bagian 3D modeling. Bikin objeknya yang shade of gray, yang warnanya biar gray dulu, terus bikin tampilan sampai. Pertama yang perlu di execute adalah yang bagian dalam dulu. Yang bagian dalam kita execute dulu, sama halnya dengan yang sini. Kenapa kita perlu execute dulu? Karena nanti mau kita buat ngelubang. Enter. Jangan langsung di execute, kita copy dulu. Pastanya kita taruh di atasnya. Terus kita execute ini. Execute-nya ini ambilnya cuma 1 mili. Nah, baru yang di luar ini kita execute. Ketebalannya boxnya kita ambil 5 cm, 50 kecilin, ambilnya berarti 10 15 cm, 150. Oke, dah.
Sekarang bagian tutupnya pertama juga sama, ini kita yang bagian dalam kita copy paste dulu, yang bagian luar kita execute, ketebalannya itu cuman 10 atau 1 cm. Bagus nih. Nah, selanjutnya kita set ke top. Nah, ini kan butuh kita lubang ya. Kita lubang lah, kita udah siapin ini nih. Siapin objek ini nanti buat ngelubang. Caranya gimana? Caranya kita rubah dulu ini ke 2 dimensi dulu. Nah, yang sudah kita tadi bagian dalamnya ini kan kita setting dia 2 mili ya. Terus sekarang kita naikkan jadi lebih dari 2 mili. Terus habis itu di sini kita atur nih naik ketinggian. Kalau ke bawah kan turun ya. Ini naik dari titik plate base-nya tadi kita naikkan. Naiknya berapa? Naiknya ya ketebalan plate yang di belakang. Berarti kita ambilnya plate yang di belakang tadi kan 1 mili. Itu berarti tinggal tulis aja 1. Enter. Nah, ini kita udah naik 1 mili nih. Nah, sekarang objek yang ini, objek yang belakang kita akan potong dengan cara nah ini bisa pakai shield ini. Nah, ini tak, kalau ini untuk miring-miring ya, mumpung lubang, klik yang sini, terus subtract, dah. Oke, jadi tadi ya subtract, pilih objek yang pertama, klik enter, terus yang buat nge-subtract-nya diklik terus di enter. Nah, sekarang kita sudah punya yang ini garis bandnya tadi kita hapus. Kita sudah punya si bagian casing yang terlubang. Dan ketebalan yang bawah itu cuman 2 mili. Cuman 1 mili. Ini ketebalannya yang bawah ini cuman 1 mili. Base-nya itu cuman 1 mili. Tuh. Caranya ngetahui nanti kita bisa pakai view-nya di bagian 2D. Nah, ini kalau kalian zoom, nah ini ada ketinggiannya sendiri antara jarak yang di luar dan di dalam ya. Nah, ini cuma 1 mili nih. Nanti pakai dimension buat bedain antara yang di luar dan di dalam. Ini cuma 1 mili. Seperti itu. Sekarang sudah kita ke bagian tutup. Nah, ke bagian tutup kita klik dulu objek yang ini,
terus kita rubah ke gray. Nah ini kan tulisannya yang tadi, garis yang tadi kan di bawah ya, jadi bagian atas kan nggak kelihatan, yang di bagian bawah nanti kelihatan nih. Nah ini akan kita buat timbul. Kita execute nya naik, tapi naiknya itu nggak pol, naiknya itu cuman karena ini tadi ketebalannya cuman 1 cm ya, 10 ya. Kita ambilnya berarti sekarang di sini karena ketebalan si platnya itu cuman 1 mili, kita kasih 9 di sini. Enter. Nah, kemudian baru kita masuk ke bagian tadi, solid, subtract, pilih objek yang mau di subtract dulu objek yang mau di sub, enter, objek yang nge-sub, enter. Nah, sekarang ini udah bolong, nggak kelihatan ya. Nah, caranya biar kelihatan dinaikkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ada levelnya nih. Bukan bolong ya, tapi dia karena lipatan tutup, jadi tutupnya ya kayak ini, kayak yang si casing, tapi kan casing tebel ya, tinggi gitu kan. Kalau ini kan cuman lipatan kecil aja. Tuh, untuk detailing yang ya repot-repot sih. Terus kembali ke top. Nah, kemudian kita akan naruh beberapa objek ya, kayak tutup, HMI dan lain sebagainya. Nah, itu paling enak kita draftnya di draft 2D. Nah, ini kan sayangnya masih tampilannya 3D ya. Kita rubah ke modeling lagi. Di modeling kita rubah tampilannya 2D dulu, terus kita kembali ke drafting. Nah, di bagian drafting ini teman-teman bisa ngedraft lagi, pas ke bikin desainnya, konsep dari yang mau dibikin. Nah, di sini tengah-tengahnya tadi kan ini berarti 40 ya, kita ambil 20. Kita bikin line. Line. Cuma 400 berarti 400 200 bawah, paling enak F8 diaktifin untuk ini buat garis bantu nanti.
Nah, pertama yang kita bikin adalah buat HMI-nya. HMI-nya terus anggap aja hitung inch atau ambil ukuran berapa ya? Ini kita pakai endpoint dulu. Oke, tinggal kita sesuaikan aja tengah-tengahnya. Kalau sudah dapat, tinggal bikin buat tombol dan lampu. Misalkan di sini ukurannya 3 cm ya. Diameternya 3 cm. Oh, di mana ini? Ini panelnya berarti kurang besar. Ukuran lampunya kan 3 cm diameternya. Oh, ini kita kebesaran. Nah, di sini kita udah sediakan satu. Kita pakai garis bantu dari nilai tengah sini. Bantu kiri 15, enter. Berarti kita bikin line lagi 100, enter. Ke kanannya 100, enter. Ke kirinya 100, enter. Ke bawah dan tinggal kita move. Dan move ini kita delete, kita bikin lingkaran, pasin aja titik-titik hijau ini. Nanti muncul garis bantunya 15 ya. Sudah, tinggal kita hapus saja yang garis-garis yang tidak terpakai.
karena garis-garis ini nanti kita nggak pakai ya, jadi kita hapus. Oke. Nah, setelah kita hapus-hapus kayak gini, nanti kalau kita langsung rubah ke 3D modeling, nah terus kita langsung view-nya kita rubah ke view yang ini, nah garis-garis ini akan tampak seperti ini. Nah pertama kita execute dulu masing-masing objek ini, bisa pilih satu-satu, bisa langsung pilih semuanya kayak gini. Nah langsung di execute. Tadi belum ke execute ya. Nah kita execute, wah ini nggak apa-apa, mau diturunin juga nggak apa-apa, kita turunin aja buat nanti ngelubang. Setelah diturunin baru kita ke bagian solid, subtract, ambil objek ini, kenain ini, enter, ambil objek ini, enter, subtract, ambil objek ini, enter, baru objek yang mau nge-subtract, enter. Lupa HMI sudah terbentuk, nanti berlaku untuk kesemuanya. Ini enter, bisa langsung pilih semuanya seperti ini, lanjut enter, terlubang semuanya. Nah sekarang kita punya tutup yang sudah berlubang. Nah untuk detailingnya kita bisa lihat. Kita bisa naikkan, bisa putar-putar, atau bisa miring-miringkan. Nah view-nya bisa kalian lihat dari segala sisi. Nah dari bawah ini kan dia sudah cowok ini, kecoa. Nah sekarang kita tinggal rubah warnanya. Caranya merubah warnanya, klik objeknya, klik 2 kali, bagian color, by layer kita rubah, misalnya ke green atau ke color 40. Tapi kalau warnanya belum berubah, itu karena kita masih pakai set of gray. Kalau mau dirubah warnanya, sesuaikan ini shaded nih. Nah kalau ini terlalu warnanya solid banget sampai nggak kelihatan ininya ya, apa jenis aksen-aksennya, bisa menggunakan tambahan X-ray kayak gini, atau menggunakan wireframe, sketch, atau ini realistik. Realistik, nanti tutupnya kita samakan juga, kita rubah warnanya juga ke warna yang lebih enak kita lihat. Ya color, kita select color aja, orange nya lebih cari yang gelap, kegelapan, terlebih ke kuning aja, true color, kuningan nih, nggak baca udah ini ya. Kembali ke 40, terpilih berarti select color, true color, berubah dikit, oke,
Udah, nah kita tinggal sesuaikan tingginya. Sebenarnya enaknya kalau tadi kita nggak rubah-rubah ya, jadi tingginya tinggal kita ketikkan saja biar kita sama tingginya dengan si boxnya. Nah, nanti tinggal di move, disesuaikan movementnya ya. Jadi kalau mau lebih enak kan ini udah ketemu titik-titiknya. Nah, sehingga kita sudah bikin box panel otomasi. Kalau teman-teman mau tambahin tulisan di bagian sini juga bisa. Mau dilubangin buat ventilasi angin itu juga bisa. Ini lubang-lubangnya ya, sudah ada lubangnya buat nanti ditaruh komponen lampu. Ini tebalnya cuma 1 mili. Nah, ini kalau masih belum presisi bisa kita presisikan lagi dengan move. Nah, ini sudah presisi. Oke, udah penggabungannya ada presisi antara box dan tutupnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nih kalau kita masukkan ke bagian etiket paper, nah, kita cari objeknya. Nah, gambarnya akan terlihat seperti ini, cuttingannya. Nah, tapi bisa kita rubah. Kalau kita mau rubahnya tinggal klik sini ya. Ini untuk jenisnya. Nanti kalau mau realistik ya realistik, mau gray, shade of gray juga akan muncul shade of gray kayak gini. Nanti kalau mau objek yang mau dipisah lagi ya tinggal kita pisah dari sini juga bisa. Nah, kita pisah dari sini. Karena ini terintegrasi ke model ya, nanti kalau buka ke model ya ini ya kebuka begitu. Ini tinggal di print, hasilnya sudah kita punya gambar yang 2D dan 3D. Tuh. Kalau mau dibuat realistiknya terbuka, oke, untuk hasilnya bisa kayak gini ya. Jadi bisa dibuat mode realistik seperti ini ketika boxnya dibuka. Ini bisa terlihat ya di bagian paper ini. Nah, ini apa namanya, dekoannya. Jadi anggapannya adalah satu plat 1 mili itu ditekuk dan dibentuk seperti tutup. Nah, ini nanti dilubang, posisi sudah terlubang untuk HMI dan tombol-tombolnya, dan casingnya juga sama, ketebalannya 1 mili, ketebalan platnya 1 mili. Nah, ini bagian atas ini didobel ya, jadi tutup ketebalan tambahannya itu 1 cm. Jadi kalau bawah ini cuma 1 mili, sampingnya itu 1 cm semua gitu. Nah, ini kita mencoba untuk membuat suatu box panel ya. Kita bisa mode untuk tutupnya terbuka seperti ini, atau di gaya model tutupnya menutup gitu. Atau kalau ini tinggal kita copy,
Kita bisa copy dulu ini, kita paste di sebelahnya untuk bikin yang mode yang ditutup. Kita klik klik sini, terus di bagian zone-nya ini diatur. Kalau ini ada warna-warnanya ya. Nah, ini bisa kalian pilih yang sesuai mau bagian apanya yang diputar. Nah, ini kita putar. Setelah kita putar, baru kita move. Caranya move, kita paling enak dengan bantuan ini ya, snap kursor. Nah, tinggal kita pilih, kita paskan dengan titik yang kita mau. Nah, ini udah posisi tertutup. Jadi kita bisa bikin dua versi terbuka dan versi tertutup. Nanti di etiket akhir juga sama, boxnya terbuka dan box tertutup. Nanti tinggal ambil sudut-sudut pengambilan print filemu ya, di gambar yang seperti ini, gray, terus wiringnya konseptual atau hidden atau realistik gitu. Kalau realistik ya nanti warnanya sesuai warna yang kalian konsep, atau gray. Oke, begitu hasil di project yang kedua ini ya, di tutorial yang kedua ini terkait dengan gambar 3D box panel. Kita tadi kenalan juga untuk penggunaan kemarin di episode pertama exclude aja, dan penggabungan di union dan region ya. Dan di episode saat ini kita kenalan caranya subtract, membuat lubang-lubang di box, atau membuat lengkungan dan merealistiskan dari gambar 2D kalian ke 3D. Oke, terima kasih untuk episode yang kedua ini. Terima kasih banyak. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika.